Pemuda itu mengeluarkan 200.000, membeli vas bunga yang tidak diinginkan oleh siapapun. Namun ketika membayar, hanya bisa mengeluarkan 20 yuan tersisa di saku. Tidak disangka, pewaris kaya di sampingnya melihat situasi, dan menawarkan diri untuk membantunya membayar. Pemuda itu bingung dengan tindakan orang itu. Mengapa begitu baik hati? Namun, tiba-tiba pewaris kaya meminta agar pemuda itu menggunakan istrinya sebagai jaminan. Pemuda itu marah mendengar permintaan tersebut. Orang-orang di sekitar ikut terkejut dan mengeluh. Namun, setelah berpikir panjang, pemuda itu setuju dengan permintaan yang tidak masuk akal itu. Bahkan ahli penilai di sampingnya segera mengingatkan pemuda itu bahwa vas itu sebenarnya tidak seharga 200.000. Penonton di sekitar melihat situasi, bahkan mengejek pemuda itu tidak peduli dengan istrinya. Namun, pemuda yang berjiwa penuh keyakinan langsung naik ke atas panggung dan mengambil palu, dan memecahkan vas yang dibeli dengan harga tinggi. Hancur berkeping-keping. Tidak disangka, sebotol bunga tiba-tiba bersinar dengan cahaya emas yang menyilaukan. Semua orang segera menutupi mata mereka. Kemudian, segel kerajaan dinasti Dacia muncul di depan semua orang. Melihat situasi, generasi kaya langsung menawar 10 juta. Ingin membelinya. 20 juta. 50 juta. Kakek. 100 juta. Tidak bisa menaikkan harga lagi. Ini adalah segel kerajaan, loh. Selama bertahun-tahun ini, kamu untuk menemukan harta karun yang hilang dari dinasti Dacia. Keluarga Lin kami hampir bangkrut. Kakek, kamu harus memikirkannya dengan baik. Nah sekarang, segel kerajaan ini milikku. Namun, tiba-tiba pada detik berikutnya, dia menolak langsung, dan malah menjualnya dengan harga 1 juta kepada kakek itu. Karena si pemuda menghormati kakek itu, dan selalu melindungi warisan dinasti Dacia, dan percaya bahwa dia bisa menjaga segel kerajaan dengan baik. Namun, pada saat itu utusan Xiaoxi membawa warisan dinasti Dacia dengan bangga masuk. Kemudian, bukan hanya barang-barang antik dinasti Xia dihargai tidak sepeser pun. Kemudian, barang-barang antik itu dihancurkan di tempat. Namun, keturunan kaya melihat kejadian itu, dan mereka sangat setuju dengan tindakan Xiaoxi. Pemuda yang melihat adegan ini langsung marah. Maka dia berjanji kepada kakek itu. Tak lama kemudian, barang-barang antik ini akan dikembalikan kepada pemilik aslinya. Kemudian, pembawa acara menunjukkan barang lelang berikutnya, yang merupakan batu nisan tanpa tulisan yang dibawa oleh Xiaoxi. Harga awalnya bahkan mencapai 1 juta. Untuk menyenangkan Xiaoxi, keturunan kaya segera menawar pemuda itu agar barang-barang antik dinasti Xia tidak lagi berakhir di luar negeri. Maka tanpa ragu, menawar 2 juta dengan mengangkat papan penawaran. Kamu sedang melakukan apa sih? Bagaimana? Kamu bisa menawar? Saya tidak bisa merekam lagi. 3 juta, 4 juta, hanya sebuah batu nisan rusak seperti ini. 4 juta. Kali ini, Grengyang kembali mendapat untung besar. Menggunakan tanah kita, mengambil barang-barang kita. Sampah. Jika ini 100 tahun